sendiri. Bahkan ya, yang satu hal yang perlu kita notice kalau misalkan punya motor kayak gini, itu kita biaya maintenance nggak bakal bikin kita teriak, guys. Untuk biaya maintenance motor-motor kayak gini nih, hitungannya masih irit banget ya. Bahkan super irit sih menurutku, ketimbang motor-motor kebanyakan. Nih ya, contoh paling basic aja ya, oli. Motor kayak gini, olinya nggak mungkin lebih dari harga 50.000 di tahun-tahun sekarang, ya kan? Kalau tahun-tahun dulu, waduh, malah lebih murah lagi, guys. Ganti oli cuman berapa ya? 30 kalau nggak salah, sekitaran segituan lah, 30.000. Pokoknya irit parah lah untuk keuangan oli. Bayangin sama motor-motor yang sekarang tuh, harga olinya udah mahal-mahal, di atas 50.000 semuanya. Matic itu pasti di atas 50.000. Paling rendah itu masih nyentuh di 60-an, 65 lah, sekitaran kurang lebih segitu. Tapi kalau ngomongin mayoritas ya, mayoritasnya masih mahal lah hitungannya gitu. Apalagi yang tipe ngerawatin tipe-tipe sport gitu, dimana tipe-tipe sport itu butuh oli nggak cuman sebotol. Jadi ya masih irit. Terus ngomongin soal perpajakan, pajaknya juga murah, nggak bakalan bikin kantong kempes. Paling cuman 100 berapa gitu. Telolet nggak tuh? Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang nyari opsi kedua motor atau nyari buat apa, ngegojek, waduh, ini ada Rojion, aksiden, ada crash mobil di sebelah itu, nabrak pembatas atau nabrak apa nggak tahu. Bempernya yang sebelah kiri kena, tapi nggak seberapa sih, cuman pecah doang. Kelihatan nggak tadi? Keep safety. Ini yang udah diperbaiki nih. Mentang-mentang jalannya udah kayak sirkuit, bos. Gasnya gitu, ngeri. Di sini kenceng-kenceng ya, guys ya, mobil itu. Walaupun jalannya kayak gini, tapi kenceng banget mobilnya itu. Padahal jalannya enak ini loh, asri. Ngeri. Nah, ini udah halus lagi nih. Udah lama banget aku nggak ngerasain touring jarak jauh nih pakai Supra. Dan ini alasan orang tua zaman dahulu itu nggak ngebolehin anak-anaknya yang pengen motor itu ngambil 2 tak ataupun
ngambil merek lain. Karena satu, kenapa harus dipaksa Honda terus biasanya itu? Ya itu tadi, bahan bakarnya boros. Kalau Honda itu dulu irit banget. Karena takutnya asumsi orang tua zaman dahulu itu ya ada baiknya juga sih. Takutnya nggak bisa ngisi bensinnya karena boros. Emang ada kejadian ya guys ya. Dulu aku punya temen beli Ninja gitu loh, Ninja 2 tak yang RR. Terus habis itu udah beli kan ya, bahan bakarnya kan waktu itu kan orang kalau beli Ninja kan di tempatku itu nggak diisiin pertamax. Kalau dulu itu diisiin bensin, ya bensin. Terus parahnya ngisi bensinnya nggak pernah full tank. Nanti kalau udah dapat berapa bulan itu ngisi bensinnya cuman seliter. Dipakainya buat kemana coba? Buat berangkat ngopi. Jadi kalau dulu orang temanku kalau beli Ninja itu dipakainya cuma berangkat ngopi, ntar tuh pulang habis. Padahal jaraknya itu dekat gitu loh. Karena zaman dulu ya, kalau aku ngopi itu rokok masih belum bungkus, masih ngecer ya, masih beli kopi sama rokoknya 1 atau 2 gitu, udah selesai habis pulang. Nah, gara-gara temenku beli Ninja, habis itu ngopi, rokoknya itu jadi yang biasanya itu bisa lebih dari 2 batang ya kalau pesen itu. Sekarang cuma 1 batang dulu itu. Nah, karena dia mungkin kena mental gara-gara kita ledekin terus sama teman-teman yang lain, akhirnya dijual nggak tuh dulu itu Kawasaki Ninja-nya. Dia ganti ke motor-motor biasa gitu, 4 tak. Habis itu dia bilang, wah ini kaya lagi aku. Soalnya kalau dulu guys, di tongkronganku kalian bisa beli rokok lebih dari 2 batang ngecer ya, ini bukan bungkus ya, ngecer dulu. Lebih dari 2 batang itu kalian udah kaya banget guys. Nah, si temenku itu habis ganti motor bungkusan dong waktu itu ya. Jadi kita suka ini apa ya istilahnya ya, mendekat itu biar dapat sebatang gitu. Itu dulu. Nah, sekarang orangnya udah nggak tahu kabarnya gimana. Udah lama nggak kontak-kontakan. Oh ya, sekarang kita ada di Tanah Merah ya. Lupa aku update info. Sekarang ini di Pasar Tanah Merah, dan hari ini hari Senin, biasanya itu waktunya pasaran. Definisi pasaran itu maksudnya pasar sapi ya. Kalau waktunya pasar sapi itu biasanya macet. Oh, enggak di daerah sini. Berarti hanya di daerah Blega sama ini tadi Galis. Kalau di Tanah Merah ini enggak. Bukan hari Senin. Yoi. Oh, ini bagus ini, Karimun. Aku sempat dulu pengen mobil-mobil kecil kayak gitu, cuman takutnya ini maintenance-nya itu loh. Terus ada rumor katanya kalau 3 silinder itu kurang apa ya, kurang sip ya, ditanjakan ya. Ini akhirnya nggak jadi ngambil wagon. Ini alhamdulillah sepi ya di Pasar Tanah Merah. Biasanya itu kalau pas kena pasaran guys, waduh, kalian bisa setengah jam lebih baru bisa lewat itu.
Dan kalian harap maklum ya, kalau misalkan rute yang aku lewatin ini kebanyakan lurus-lurus ya, emang jalannya lurus-lurus semuanya. Sekali-sekali sih pengen ada jalan yang kayak di YouTube-nya orang itu, ada belok-beloknya, jadi bisa belajar apa istilahnya, belajar ngelem kiri kanan gitu, manuver-manuver guys. Sekali-sekali ya pengen belajar kayak gitu. Cuman memang medan di tempatku ini nggak bisa ya, wajib pakai ini. Oh iya, aku mau sedikit ini dulu, nanya ke teman-teman, mas, siapa tahu ada yang ngerti soal permesinan ya. Kalau misalkan mesin itu getar sampai kaki, kalau akselerasi itu kenapa ya? Getarnya parah, nggak kayak getar-getar umum tipis-tipis, enggak. Ini getar parah, kayak gitu loh. Ya memang ada kesalahan di mesin. Mungkin kalian bisa lebih poinkan gitu loh. Maksudku di situ. Poinkan ke apanya gitu. Biasanya kalau di dunia online itu banyak suhu-suhu ya. Itu aja sih. Soalnya aku cek kekencangannya itu udah kencang semua, nggak ada yang kendor gitu loh. Oh enak ya guys ya, asik. Oh jalannya halus tuh. And then sekarang kita stop dulu ya. Durasi. Kita stop dulu vlognya sampai sini dulu. Kita lanjut nanti habis ini ngademin GoPro-nya juga, biar nggak overheat kayak kemarin sempat overheat guys, parah, mate. Sekian dari Bang Evi dan kita lanjut di next vlog.